Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, masih dengan tema kami yaitu adab dan hidup bertetangga, dan juga masih disampaikan oleh Ustadz Kasinyo Harto, yang kita tadi sempat terputus Ustadz ya. Tapi sebelum itu kami juga mengingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah, yang ingin bergabung melalui line interaktif kami di 011 311 454, kami persilahkan dengan nomor yang ada di layar kaca Anda saat ini. Dan kita tadi sempat terputus tentang cerita atau juga hadis Nabi, atau juga cerita salah satu sahabat tadi Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, sahabat, salah seorang sahabat salafus saleh yang namanya Hasan Basri, ya beliau berusaha sangat bijak dan mengendalikan diri terhadap sikap tetangganya. Jadi sewaktu-waktu ya dari dapur tetangganya itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya, dan itu terjadi berkepanjangan kayak gitu. Namun sahabat Hasan Basri ini berusaha mengendalikan diri dan menahan diri agar salah satu tetangganya itu tidak tersinggung seperti itu ya, tidak tersinggung. Nah, sewaktu-waktu akhirnya Hasan Basri ini jatuh sakit. Kemudian seorang sahabat itu kebetulan dia beragama Yahudi, sahabatnya beragama Yahudi, besuk ya ke sahabat Hasan Basri ini. Dan ternyata pada saat seorang Yahudi tadi besuk, ya beliau juga mencium aroma yang sangat tidak sedap dan itu terasa sekali arahnya dari rumah yang bersangkutan kayak gitu. Sampai beliau bertanya, ya Hasan Basri, ini bau ini sumbernya dari mana? Nah, dengan bijak ya Hasan Basri itu menyampaikan dengan segala hormat bahwa bau itu dari dapur yang bersangkutan. Nah, sehingga dengan sikap ya kesabaran ya bijaknya seorang sahabat tadi, seorang Yahudi tadi sampai memeluk Islam. Nah, artinya kita diminta kalau menyikapi ya ada tetangga-tetangga kita yang ya sedikit barangkali ya egois atau ada mengeluarkan sikap-sikap yang kurang baik ya, kita juga harus menyikapinya dengan situasi yang bijak, memberikan tentu keteladanan dan arahan bagaimana ya kita bertetangga ini saling toleransi dan saling menjaga silaturahmi, merawat harmonisasi ini sehingga satu sama lain merasa nyaman. Karena terus terang ada juga suatu hadis ya Nabi bahwa tetangga ini kalau membuat tidak nyaman ya, ya maka ya dia bisa jadi menjadi ahli neraka. Ya, pernah suatu ketika Nabi berbicara bahwa ada salah seorang perempuan, dia sangat tekun beribadah dan menjaga sholatnya, ya. Tetapi Nabi mengatakan dia adalah ahli neraka. Kenapa itu? Lah, kenapa demikian? Oh, ternyata seorang perempuan tersebut, ya, tidak bisa mengendalikan lisannya dan selalu menyakiti hati tetangganya. Ini luar biasa. Ya, artinya kita memang dituntut bagaimana selalu berlaku ihsan kepada tetangga. Saya kira demikian. Jadi kita punya prinsip tersendiri terhadap tetangga seperti apa, cara kita bertetangga seperti apa. Nah mungkin kalau prinsip di dalam Islam sendiri menjadi seorang tetangga terhadap yang lain. Kalau tadi kan kita yang menjadi yang Iya. kita harus berbuat baik kepada tetangga. Nah kalau kita yang diposisikan sebagai seorang tetangga harus seperti apa Ustaz? Ya, kita juga tentu kan Islam itu agak berimbang ya. Ajaran Islam itu tawazun ya. Ya artinya kalau kita diminta untuk berbuat baik kepada tetangga, sebaliknya kita juga selaku tetangga harus memperlakukan kebaikan kepada Nah itu. sesama tetangga. Ada telepon namanya Ustaz? Baik, Baik. mari. Selamat sore, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Sama Bang Herman PM di Lalang Sumbawa, Banyuasin. Alhamdulillah Bang Herman PM, apa kabar Bang Herman? Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehat. Masih kuat puasanya ya? Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah. Allah. Silakan Bang Herman dengan pertanyaannya Bang Herman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Herman, warahmatullahi sehat. Sehat, Alhamdulillah.
Terima kasih kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Nggak tahu bulan suci Ramadan ke depannya apa panjang umur apa enggak. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan panjang umur Pak Herman. Terima kasih, alhamdulillah. Ada 2 pertanyaan. Mhm. Kalau kita bertetangga gitu kan, kalau tetangganya nggak baik sama kita, Mhm. seharusnya kita merangkul gitu. Jangan kita balas dia jahat, balas dengan kejahatan kapan sadarnya dia, Mhm, mhm. gitu. Nah, ini ada tetangga yang kurang baik. Kita ini nggak pura-pura nggak tahu kita baik gitu kan. Nah, bagaimana hukumnya itu? Apa kita bersalah apa enggak gitu? Apakah kesalahan dia antara dia dengan kita gitu? Mhm. Seperti Seperti itu aja Pak Herman. Keduanya, kalau kita bertetangga, istri saya sendiri, bukan saya mengomongkan orang kan, Mhm. istri saya sendiri jahat sama tetangga gitu kan, ke barisan rumah. Nah, sedangkan saya ingin baik terus panjang masa gitu kan. Nah, saya nggak mau diajak istri saya jahat gitu. Nah, sedangkan ada makanan sedikit-sedikit saya palingkan dari istri saya gitu, mengasihi orang tetangga itu tadi. Kasihan gitu, saya yang makan dia enggak gitu. Iya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Saya berdosakah dari istri saya gitu saja Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman PM. Ini sahabat setia kita selalu menelpon seperti itu Ustadz gitu ya. ya. Jadi Iya. mudah-mudahan alhamdulillah bisa dicerahkan juga. Ini yang pertama adalah mungkin dayus yang dimaksud adalah melihat tetangga melakukan kejelekan, cuma kita diam saja sebagai tetangga. Seperti apa Iya, Ustadz? ya saya kira dalam Islam itu jelas kalau kita melihat suatu sikap yang tidak baik ya, kita paling tidak ya memberikan teguran, arahan, tapi tentu dengan cara-cara yang baik juga. Jangan sampai ya kita ingin menyelesaikan masalah memunculkan masalah baru. Dalam artian ada ketersinggungan. Jadi etika dalam memberikan saran ya atau nasihat kepada tetangga yang kita temui, tetangga itu ada melakukan hal-hal yang kurang baik ya, secara moral ya kita harus menyampaikan dengan baik ya bahwa sifat-sifat seperti itu yang merugikan orang lain atau mengganggu tetangga, membuat tidak nyaman itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Nah, karena memang terus terang dalam situasi saat ini ya kita seringkali ya menemukan ya gesekan-gesekan emosional atau faktor-faktor ya mungkin ada permasalahan ya tetangga tersebut sehingga ya refleks ya melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita juga ya saya setuju tadi Pak Herman bagus. Ketika ketemu dengan sikap-sikap seperti itu, ya kita memang harus merangkul, bukan memukul. Ya artinya orang tersebut ya tentunya mungkin dalam situasi kondisi labil, emosinya ya tidak terkendali, ya kita dinginkan dulu suasananya dan kemudian baru kita memberikan pengarahan-pengarahan bahwa ya dalam kehidupan ini memang kita harus selalu berbuat baik kepada sesama seperti itu. Dan yang kedua tadi menarik ya, bagaimana ya dalam satu keluarga, satu sisi kan Pak Herman ini sekira sudah merefleksikan ya dari tuntunan ajaran Islam bagaimana kita berlaku baik kepada tetangga. Ya artinya kalau tetangga itu mengalami kesusahan sementara kita ada dititipkan Allah ya rezeki yang lebih, maka kita harus juga berbagi. Namun di satu sisi ada godaan ini dan godaannya ya istilahnya ya orang internal ya istri kayak istri gitu. Sendiri. Ya saya kira kita tetap ya memberikan pemahaman ya yang baik dan pelan-pelan ya bahwa sesungguhnya apa yang kita berikan kepada tetangga itu adalah investasi ya bagi kita. Ya investasi itu bukan hanya di akhirat ya, juga di dunia ya. Saya seringkali mengatakan bahwa kalau kita ini Dika memukul bola kasti itu ke dinding, kalau Dika memukulnya makin kuat, arahnya bola kasti itu kemana? Makin kuat ke kita. Ya artinya nggak usah ragu-ragu. Kalau kita berbuat baik, memberi itu adalah ya sesungguhnya kembalinya ke kita juga. Ya dengan keyakinan insya Allah
apa yang telah kita berikan itu sesungguhnya ya bagian dari wasilah untuk ya membuka rezeki yang lebih banyak lagi. Itu Ya tentu berdosa dengan nggak Ustadz? kesabaran. Kita memberikan makanan gitu kepada tetangga, tetapi istri tidak mengetahui. Kalau ketahuan nggak usah lah Pak, tunjuk makanan terus. Kalau ya kan? namanya kebaikan, saya kira tidak. Ini, Tidak, Ustaz, ya? ya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik, ya itu baru kemudian yang. Mungkin istrinya yang perlu dinasehati Ustadz ya. Nah, ya diberikan keteladanan ya, saya kira pelan-pelan ya. Karena memang sifat manusia yang namanya bakhil ya, kikir ya, seperti itu. Ya kadang-kadang tidak sadar bahwa Allah menitipkan rezeki ya hambanya ke kita itu adalah juga rezeki orang-orang terdekat kita juga. Nah, Seperti ini ada itu. telepon kembali ini Ustadz yang Iya. sudah masuk. Baik, Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, sama Lala di Kenten. Rara di Kenten, apa kabar Rara? Lala, Oh Lala, Ibu Lala, apa kabar Ibu Lala? Maaf. alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah buat buka puasa sore ini Bu? Udah ya? Ini, iya. Silakan Bu dengan pertanyaannya Bu Lala. Ini Ustadz mau nanya, ini maksudnya tetangga ini teman satu kelas sih, satu ini sih beda kursi aja sih, anggap aja tetangga Ustadz ya. Soalnya pertanyaan gini, dia kan mualaf Ustadz ya. Nah tapi yang Lala bingung ini dia tuh masih suka ngucapin selamat kepada untuk agamanya yang dulu sama sama saudaranya, sama keluarganya atau sama tetangganya. Jadi kan kalau Lala kan suka dibilangi kalau ngucapin itu kepada orang yang bukan sesama muslim nggak boleh. Nah kalau ini gimana Ustadz, kasus teman saya ini dia ini mualaf tapi masih suka ngucapin selamat kepada saudaranya atau keluarganya atau tetangganya yang sama-sama yang agamanya yang dulu. Nah itu aja, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lala tadi yang ada di Kenten ya, seputaran Kenten tadi ya, sudah memberikan pertanyaan Ustadz. Bagaimana tentang seseorang yang mungkin dia dulu mualaf, kemudian juga memeluk agama Islam, akan tetapi ketika ada hari-hari besar agama lamanya dia masih memberikan selamat atau juga memberikan apa? Silakan Ustadz. Yang jelas ya secara substantif ya, Islam itu sangat ya menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk merawat silaturahmi dengan siapapun tanpa batas. Ya artinya batas-batas keagamaan, etnis, budaya ya, apalagi itu kan bagian dari keluarga kita. Ya tadi ada kasus bahwa temannya ini memang sebelumnya ya agama yang non muslim kemudian menjadi mualaf ya. Nah, Islam itu sangat ya menganjurkan bagaimana kita selalu berbuat baik kepada keluarga dan tetangga kita sekalipun berbeda keyakinan. Nah persoalan memang mengucapkan ya hari-hari mereka, ya memang ini ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan itu ya ini menyangkut urusan akidah, ya urusan keimanan. Karena dalam Islam itu kita bisa bermuamalah itu urusan-urusan sifatnya kemanusiaan ya. Nah, tapi ketika urusan persoalan masalah keimanan ini lakum dinukum waliyadin. Oh ya, itu satu sisi ulama yang mengharapkan. Tapi di sisi lain ada juga ulama ya ikhtilaf ya dalam hal ini ya. Ya membolehkan sifatnya simbolis ya, seremonial mengucapkan. Karena sesungguhnya mengucapkan secara lisan itu bukan berarti mengikuti ajaran tersebut ya. Bahkan ulama mengatakan mengucapkan ini bagian dari adab bertetangga dan bersilaturahmi ya, tetapi bukan berarti kita ya larut ya, tapi kita menunjukkan sikap-sikap toleransi, bagaimana Nabi juga memberikan ruang yang sangat luas kepada non muslim ya, dan selalu menjalin silaturahmi yang baik yaitu secara kemanusiaan. Jadi memang kalau dikatakan bagaimana melihat teman kita ini, ya saya kira memang semuanya bisa kita lihat secara bijak ya. Karena memang satu sisi ulama ya secara ekstrim mengatakan bahwa mengucapkan hari-hari besar kepada agama lain itu adalah tidak dibenarkan, tapi di sisi lain ya ulama juga membolehkan ya, karena memang sifatnya
mengucapkan ini bukan berarti kita mengikuti keyakinan tersebut. Ya. Lebih ke toleransi Ya, sebenarnya. toleransi. Sikap-sikap toleransi itu dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi. Yang penting niat kita tidak mengikuti Ya, hal tersebut. tidak Seperti mengikuti tergantung ke niat, tersebut. Ustaz ya. Ya, apalagi kan karena saya kira Islam ini kan agama yang damai ya, penuh rahmat ya, rahmatan lil alamin ya, dan sangat menghargai perbedaan, ya, sangat menghargai perbedaan. Ya, justru dengan adanya sikap ya, misalnya teman Mbak Lala tadi bisa jadi menjadi inspirasi ya kepada keluarganya ya. Oh ternyata ajaran Islam tetap tidak ya mencaci atau tidak memaki kayak gitu ya, ajaran-ajaran yang sebelum dia berhijrah saat itu. Ya karena kan memang ada dalam Al-Quran itu ya disampaikan bahwa memang dilarang kita mencaci maki ya sesembahan orang-orang yang di luar kita. Dalam artian ya walaupun mereka itu ya tidak seiman dengan kita, bukan berarti kita dibenarkan untuk mencaci maki. Ya karena mengapa? Ya tidak menutup kemungkinan ya pada akhirnya sikap yang ekstrim seperti itu, kita mencaci itu akan memunculkan kebencian kelompok tertentu kepada kita. Nah, ya artinya memang Islam itu betul-betul agama yang santun ya, damai, dan memang kita memang selalu harus memberikan keteladanan ya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi ya saya kira sikap teman tadi, apalagi dia ya mu'alaf ya, artinya keluarga dia, orang tuanya, dan bahkan ya Islam tidak melarang anaknya yang sudah berhijrah ke Islam ya misalnya untuk berbakti kepada orang tua yang berbeda agama. Tetap diperbolehkan. Oh malah sangat ya. dianjurkan. Artinya orang tua itu bagaimanapun orang tua, dan selalu kita berbakti, lakukan secara baik sebagaimana kita melakukan orang tua sebelum kita berhijrah juga. Bukan berarti ketika kita sudah konversi atau pindah keyakinan ya, maka kita membatasi kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Tidak demikian. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Lala yang ada di seputaran Kenten tadi ya. Dan juga kita akan lanjutkan kembali Ustaz dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain, dan juga pemirsa di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan.